Dari usia pastol ini udah saya lakukan uji coba apakah dia nakur atau tidak. Ternyata nakur sudah tidak ada, dan ini selalu dalam perawatan dan selalu dalam pengawasan dari saya pribadi. Ini sahabat semuanya, akan saya bentuk kacer muda ini sampai menjadi kacer dewasa agar kedepannya menjadi kacer-kacer yang berprestasi di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya dimanapun berada. Salam peternak kacer Indonesia. Salam lestari. Semoga sahabatku yang ada di sana dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan diperbanyak rezekinya. Amin. Kali ini sahabatku semuanya, Kacer Channel akan berbagi informasi tentang cara perawatan kacer muda agar kedepannya menjadi jos. Nanti akan saya tunjukkan prospek kacer muda yang saya rawat selama ini. Ini saya akan memandikan ini dulu karena ini mandi dalam skala besar. Jadi ada 30 kandang gantung seperti ini, maka saya menggunakan cara mandi seperti ini agar efektif cepat selesai. Jadi mandi secara rata. Jadi jika saya menggunakan mandi keramba itu cukup memakan waktu lama, apalagi saya menggunakan rumput seperti ini kawan-kawan. Jadi kelamaan. Jadi saya memandikan burung ini. Ini kawan-kawan, ini yang sudah saya jemur, yang sudah dimandikan seperti itu. Dan yang di depan masih ada lagi. Saya akan berbagi tips setelah saya lakukan mandi. Nanti kita akan ke depan, saya akan berbagi tips cara merawat kacer muda dari usia trotolan agar burung kacer tersebut memiliki performa yang bagus, emosi yang tinggi, kemudian tetap di jalur kicau manik Indonesia. Kembali lagi di Kacer Channel. Semoga video ini bermanfaat buat sahabatku semuanya. Dukung terus channel ini agar tetap berkembang dan bisa berbagi informasi tentang perawatan kacer dari burung-burung kacer yang ditangkarkan, dari penjodohan, kemudian cara meloloh, cara mengatasi celojong, kemudian cara merawat kacer trotolan, kemudian cara merawat kacer muda, dan seterusnya. Saya akan selalu berbagi informasi buat kawan-kawan agar kedepannya kawan-kawan tidak kecewa di dalam melakukan breeding kacer ataupun merawat kacer muda dari penangkaran, agar kedepannya burung tersebut bisa membanggakan majikannya. Di tempat saya duduk ini sahabatku semuanya, saya selalu mendoakan buat kawan-kawan agar kawan-kawan tetap semangat, konsisten di dalam melakukan perawatan. Kemudian tak lupa saya selalu berdoa buat kawan-kawan agar rezeki yang berlimpah selalu datang kepada sahabatku semuanya dan dipermudah segala urusannya dan diperpanjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam perawatan kacer muda sahabatku semuanya perlu pekerjaan yang secara konsisten dan terus menerus kita lakukan. Di antaranya adalah pola mandi, pola pakan, dan pola jemur. Di sini saya jelaskan satu persatu sahabatku semuanya. Dari tentang pola pakan ya. Bahwasannya kacer muda ini sahabatku semuanya, kita memberikan pola pakan yaitu dalam bentuk pur. Carilah pur yang kira-kira tidak mengganggu pencernaan pada burung muda. Karena pada burung muda ini tidak beda dengan unggas lainnya. Kalau burung muda ini atau unggas lainnya, yaitu usus yang ada di burung tersebut belum
mampu mengunyah atau mencerna makanan, apalagi pur, apabila kita salah pilih. Nah, oleh karena itu kita harus tahu sifat daripada pur ini. Apakah dia mudah dicerna, apakah tidak, kemudian kandungan protein, nilai gizi, nilai airnya, nilai kalsiumnya kita harus tahu. Jadi sedikit saya rekomendasikan pur yang biasa saya pakai. Saya menggunakan pur yang murah, tapi ya tidak murahan. Saya menggunakan pur Goldcoin ya, Goldcoin hijau. Kemudian dalam pakan berupa EF. EF ini adalah ekstra puding berupa serangga. Dalam memberikan ekstra puding, kita pun harus tahu, sahabatku semuanya, memberikan ekstra puding ini yaitu berupa serangga yang sehat. Nah, yang sehat yang bagaimana, sahabatku semuanya? Yang pastinya serangga tadi tidak mati dan tidak busuk. Contoh dalam memberikan jangkrik. Dalam memberikan jangkrik ini, ya, kalau untuk kacer muda, usahakan jangkrik ini tidak usah yang sudah berbulu. Kalau sudah berbulu, itu kandungan lemaknya sangat banyak. Kenapa demikian? Karena di antara jangkrik yang sudah berbulu, itu dipastikan ada beberapa jangkrik yang di perutnya sudah banyak telur. Maka efeknya, lemak yang dikeluarkan dari jangkrik akan mengakibatkan burung itu berlemak. Itu satu. Jika sudah berlemak, maka juga bisa mengakibatkan burung tersebut nangkur. Carilah jangkrik yang muda untuk burung usia kerotolan. Kenapa demikian? Jika kita memelihara burung kacer pada usia muda, kita harus selektif di dalam memberikan jangkrik. Usahakan jangkrik muda yang kita berikan, agar burung tersebut ke depannya tidak banyak lemak dan tidak berdampak akan nangkur. Karena nangkur di sini, sahabatku semuanya, terjadinya nangkur itu banyak. Kemudian salah satu diantaranya adalah burung drop. Kacer bisa nangkur meskipun kacer masih muda. Yang kedua adalah akibat pola pakan yang berlebihan, birahi tinggi dan emosi tidak dapat. Itu bisa mengakibatkan burung nangkur. Kemudian itu dalam segi pemberian jangkrik. Berapa sih porsi jangkrik yang diberikan untuk kacer muda? Nah, kita memberikan jangkrik untuk kacer muda sebanyak 7 ekor di saat pagi dan 7 ekor di saat sore. Itu menyeting kacer pada usia muda, yaitu pastol. Kemudian sahabatku semuanya, yang saya sebutkan tadi itu dikhususkan untuk kacer pastol tipe panas. Kita setel menjadi 7 ekor pagi dan 7 ekor sore. Kemudian untuk kacer tipe dingin, kita bisa memberikan porsi 10 pagi dan 10 sore. Itu untuk kacer tipe dingin. Nah, kalau kacer tipe Sumatera, kacer tipe panas, yaitu kita memberikan 7 ekor jangkrik di saat pagi dan 7 ekor jangkrik di saat sore. Untuk membedakan kacer tipe panas dan tipe dingin adalah dari segi mandi. Ketika kita memberikan cepuk, tidak kurang dari 10 menit burung tersebut mandi ke cepuk, itu menandakan burung tersebut ada tipe panas. Kemudian kita memberikan EF, yaitu kroto kita bisa berikan 1 sendok cukup 2 hari sekali. Kita berikan pada siang hari di saat jam 10 sampai jam 12 siang, yaitu makanan tambahan setelah jam. Nah, kemudian sahabatku semuanya, di dalam pola jemur, dan keterangan yang ketiga adalah dalam pola jemur. Pola jemur ini dalam kacer usia muda, minimal penjemuran adalah dari 15 menit sampai 20 menit. Penjemuran dilakukan setelah mandi pukul 8 sampai jam 9. Berarti pada jam 10 pagi burung sudah kita angkat. Sudah selesai jemur, jam 10 pagi. Bagaimana penjemuran kedua? Penjemuran kedua kita lakukan, usahakan
kalau kita tidak sibuk dilakukan pada jam 1 siang sampai jam 2 siang. Jadi kita pilih jamnya, durasi jamnya jam 1 kah atau jam 2 siang dengan durasi penjemuran selama 15 menit, yaitu untuk membakar kalori, lemak, dan birahi si kacer waktu penjemuran. Itu tujuannya. Dan untuk sore hari kita bisa melakukan mandi yang kedua, yaitu kita mandi jam 4 sampai jam 5 sore. Kita bisa pilih jamnya, jam 4 atau jam 5 sore kita lakukan mandi, dan kita lakukan penjemuran kurang lebih 15 menit. Jadi burung kita lakukan penjemuran tidak usah terlalu kering, cukup setengah basah, kemudian kita angin-anginkan. Nah sahabatku semuanya, sebuah catatan dari saya, ketika kita akan membentuk kacer pastol menjadi kacer yang dewasa agar memiliki performa yang bagus, mulai dari pastol kita harus lakukan full krodong. Ingat, full krodong. Dan dalam 7 hari itu kita harus membuka krodong dari pagi sampai sore. Di dalam perawatan kacer pastol ataupun kacer muda, kita kurangi adaptasi dengan burung-burung lain agar burung tersebut, kacer kita ini tidak terlalu berinteraksi dengan kacer-kacer yang dewasa. Seperti itu. Agar kedepannya burung rawatan kita tidak terlalu drop dengan kacer-kacer yang tidak tua. Nah itu sahabatku semuanya ya, singkat saya memberikan penjelasan. Nah di belakang saya itu sahabatku, nah itu saya melakukan dari mandi massal, kemudian jemur massal secara serentak karena burungnya banyak. Saya lakukan penjemuran selama 20 menit, baik untuk kacer muda ataupun mulai muda. Kita tengok di belakang. Nah ini sahabatku semuanya. Nah di depan ini karena saya sudah membentang beberapa kandang yang isinya kacer muda dan murai muda, dan inilah adalah cara perawatan saya tiap hari. Ya, jadi seperti inilah kira-kira yang saya lakukan untuk membentuk kacer tersebut memiliki performa yang bagus. Ini saya lakukan penjemuran kurang lebih selama 20 menit. Nah nanti kita ambil contoh ya sahabatku semuanya, kita ambil contoh, kita tes apakah burung yang saya tempelkan apakah nangkur atau tidak. Kita praktekkan. Nah sahabatku semuanya, di depan ini ada beberapa ekor murai-murai muda dan mulai 10 ekor. Ini tetap saya lakukan perawatan mandi dan jemur. Jadi menurut saya durasi jemur tidak terlalu lama agar pertumbuhan ekor tidak terganggu. Ini kalau untuk perawatan murai itu bisa dilihat kawan-kawan. Ini yang kemarin saya bilang sambo ini. Nah, ini sambo. Ini indukan 21 cm untuk indukan. Insya Allah kedepannya burung ini akan memiliki ekor yang sama seperti indukan. Ini belum semua saya keluarkan semuanya karena masih ada lagi yang sahabatku semuanya. Durasi jemur kurang lebih sudah mencapai 20 menit untuk kacer, dan ini 15 menit. Maka burung ini saatnya saya ambil, saya udah angin-anginkan. Ini sudah selesai kawan-kawan ya. Ini akan saya masukkan ke dalam kandang. Durasi jemur sudah saya lakukan kurang lebih 15 menit untuk murai, dan untuk kacer muda saya lakukan penjemuran 20 menit. Jadi ini akan saya angkat. Nanti akan saya tes kacer muda yang ada di depan saya ini, akan saya tempel apakah kacer ini akan nangkur atau tidak dari cara perawatan saya. Nanti akan kita tempel di sana. Sahabatku semuanya, ini adalah kacer-kacer muda
Ini kacar muda, dan ini hanya trotolan. Ini trotolan. Ini akan saya tempel. Untuk apa? Untuk ngetes kacar pastol ini nangkur apa tidak. Kalau dia nangkur, saya gagal. Bagus semuanya, saya akan interaksikan kacar muda ini yang sudah lepas throttle, yang usianya kurang lebih 8 bulan. Saya akan uji kualitas kacar ini, apakah nangkur atau tidak. Jika nangkur, rawatan saya berarti gagal. Nah, ini sahabatku semuanya, kedua burung ini udah saya tempel dan saya sedikit menjauh agar interaksi kedua burung ini dapat. Monggo. Nah, ini sahabatku semuanya, kacar muda ini yang baru belajar ini. Ini adalah perawatan yang saya terapkan selama ini, kawan-kawan, sahabatku semuanya. Bisa lihat di depan kamera. Jadi kacar ini tidak ada nangkurnya, kawan-kawan. Sahabatku semuanya, dari usia pastol ini udah saya lakukan uji coba apakah dia nangkur atau tidak. Ternyata nangkur sudah tidak ada, dan ini selalu dalam perawatan dan selalu dalam pengawasan dari saya pribadi. Ini sahabatku semuanya, akan saya bentuk kacar muda ini sampai menjadi kacar dewasa, agar kedepannya menjadi kacar-kacar yang berprestasi di lapangan. Bagi kawan-kawan yang ingin meminang kacar muda ini untuk kelas gantangan, bisa langsung hubungi WA saya 0896 6965 3500 atau kunjungi ke Facebook saya, Kandang Jago Nakar. Oke, terima kasih. Semoga tip yang singkat ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Saya ucapkan salam peternak kacar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.